Oke, selamat sore. Berjumpa kembali di podcast Bincang Departemen HPT. Jadi bincang inspiratif, narasi, cerita, dan gagasan. Selamat datang Pak Erikso Hadi Wijoyo, salah satu dosen di program studi kehutanan ya. Iya betul Pak. Fakultas Pertanian Universitas Brawijaya. Selamat datang di podcast Bincang. Ya, selamat datang. Terima kasih Pak Samsul sudah diundang untuk datang ke sini. Apa kabar ini? Alhamdulillah sehat Pak Samsul. Iya. Kayaknya gitu, jangan terlalu kaku deh, Mas aja kayaknya ini. Siap Mas, siap. Jadi Mas Erikso, Mas Samsul gitu ya. Siap, supaya lebih akrab. Siap. Oke, ini gini Mas Erikso, kita langsung aja. Oke. Mas Erikso ini kan lagi viral nih. Kemarin perlu diketahui dulu Bapak Ibu, Mas-mas, kakak-kakak sekalian. Mas Erikso ini beberapa minggu ini viral karena beliau mengeluarkan statement tentang deforestasi sawit, dan itu menyangkut Pak Presiden kita, Pak Presiden Prabowo nih. Dan itu ternyata yang meliput bukan media sembarangan loh Mas Erikso. Ya. Tempo ini. Ya. Ini Tempo. Nah, coba sekarang dijelasin tuh, itu apa maksudnya itu? Coba. Oke. Sebelumnya gini Mas Samsul, kenapa keresahan itu sempat terlontarkan gitu ya di salah satu media gitu ya. Sebenarnya kan awal mulanya ribut-ribut masalah tidak masalah nanti kalau sawit dimasukkan ke dalam kategori pohon karena kan dia punya daun. Oke, itu pidato itu pidato Pak Presiden loh ya. Betul. Oke, jadi kan terus dari situ kan kita juga bisa melihat bahwa apakah semua yang berdaun ini adalah pohon. Kebetulan kan basic saya adalah kehutanan, karena isu tentang sawit mau dijadikan sebagai komoditas kehutanan itu bukan baru-baru ini. Waktu saya kuliah pun sudah ada sebenarnya itu. Jadi kan waktu itu saya sekolah di Bogor, dan isu itu tahun 2011 kalau tidak salah saya, ada Permenhubnya 62 kalau tidak salah saya 2000 itu. Jadi ya tidak serta-merta gitu. Jadi bukan asal gitu saya menyampaikan itu. Karena kalau seandainya sawit ini masuk dalam kategori tanaman komoditas kehutanan atau pohon, ya jelas dia juga bisa mengisi salah satu tanaman yang akan ditanam di kawasan hutan kan gitu. Oke, tanaman konservasi atau apa? Ya tanaman penghasil kan. Oke. Kalau kita kan di kehutanan kan mengenal 3 wilayah gitu berdasarkan fungsinya. Konservasi, lindung, sama produksi ini. Oke. Nah kalau ini masuk dalam produksi, ya berarti kan akan mudah itu nanti. Dia menjadi salah satu komoditas yang bisa ditanam di kawasan hutan. Nah ini yang berbahaya. Berarti ada alasan untuk mengganti hutan menjadi sawit gitu? Betul. Oh, oke. Berarti bukan saya ini menolak sawit. Sawit itu bagus gitu. Saya juga sudah sampaikan bahwa ya saya apresiasi lah Bapak Presiden sudah menginisiasi untuk salah satu komoditas gitu ya, yang seksi lah gitu menurut saya, untuk dijadikan sebagai sumber pendapatan negara itu bagus. Tapi apakah sembarangan gitu menanamnya? Oh, yang dipermasalahkan di situ berarti. Nah, itu sebenarnya. Oh, sembarangan ini dalam hal apa nih? Coba jelasin. Jadi gini, jangan sampai nanti kita menanam sawit, justru yang lain itu justru kita nggak bisa panen gitu. Hutan kita buka, terus kita tanam sawit, sawitnya nggak bisa panen, terus ada bencana. Ya tadi sama lah kayak tidak hanya sawit sebenarnya. Kalau seandainya hutan fungsinya itu terganggu, bisa jadi kan merusak yang lain. Orang jadi kena banjir, kena longsor gitu. Pemanasan global. Dan seterusnya. Bukan tidak boleh, tapi kan harus diatur dulu. Bagaimana yang baik tadi itu. Nah yang baik ini harusnya kan Bapak Presiden kan punya kementerian, mulai dari perencanaan, gitu sampai Kementerian Kehutanan terkait lah, pasti sudah punya rencana gitu. Tapi jangan juga tadi ya buru-buru untuk melakukan itu. Toh sawit juga belum tentu tanam langsung panen kan. Butuh waktu lah setidaknya. Memang ada rencana pemerintah itu atau Pak Presiden melalui pemerintah ya, itu ada rencana akan membuka seberapa luas sih Mas Erikso?
Ya ini sebenarnya dengar-dengar gini Ya. Mas Samsul ya, sekitar 20 juta hektar kan. 20 juta hektar? Ya 20 juta hektar. Nah, Wow. tapi saya juga nggak tahu itu yang dimaksud hutan yang mana, lokasinya di mana, provinsi mana, kenapa yang itu dibuka gitu. Mas Erekso punya nggak data luasan hutan di kita ini, di Indonesia ini? Saya sempat baca itu kalau tidak salah sekitar 120 juta total. Kawasan hutan. Ya, total. Itu termasuk 3 itu, lindung gitu. Konservasi, lindung, dan produksi. Kalau itu nanti diambil 20 juta, berarti tinggal 100. Ya. Kalau nanti itu tahun berikutnya juga diambil lagi, habis dong. Nah itu tadi seperti yang saya bilang tadi Pak Samsul. Komoditas sawit ini memang kan bagus gitu ya, untuk pendapatan negara gitu. Tapi kalau semua hutan nanti menjadi sawit gitu ya, tanpa perencanaan yang jelas, banjir bandang. Banjir, bisa jadi banjir. Tidak hanya banjir justru kan, orangnya justru hilang juga kan nanti. Nah jadi saya cukup mengapresiasi lah bahwa beliau juga memikirkan terkait dengan salah satu pengganti sumber pendapatan negara itu ya bisa dari yang bisa diperbaharui. Salah satunya adalah sawit tadi itu Pak Mas Samsul. Oke, berarti yang dipermasalahkan di situ ya, makanya ada kata-kata jangan FOMO. Iya. Ya, jangan takut bahwa kita nanti ketinggalan gitu loh. Jangan terburu-buru untuk melakukan sesuatu padahal kita belum mempertimbangkan, menganalisis dan seterusnya gitu loh. Masa sih sekelas presiden enggak punya tim pertimbangan, tim perencanaan? Masa sih, kan enggak mungkin lah. Negara kita sebesar ini, pemerintahannya bagus gitu kan. Sekelas presiden kan pasti ada tim inti yang sebentar Pak, jangan buru-buru Pak, nanti dikatain dosen UB FOMO loh Pak. Saya yakin lah teman-teman senior dan sebagainya mungkin kan juga memberikan masukan dan saran kepada Pak Presiden gitu ya, dan Pak Menteri lah gitu ya terkait dengan hal ini. Tapi tadi jangan tiba-tiba dengan statement Pak Presiden yang menyatakan nggak apa-apa nanti tidak akan menyebabkan terjadi deforestasi dengan kita menanam sawit maka semua wilayah akan menjadi sawit, itu kan yang keliru menurut saya Pak Samsul. Nah kebanyakan dari kita ini kan takut aja gitu. Nah ini juga kan saya nggak tahu apa dampaknya ke masyarakat. Kebetulan saya ini bisa sekolah ini kan karena sawit juga Pak Samsul. Oh alah, Mas Erekso ini berarti orang tuanya nanam sawit. Betul. Nah dari situ kan saya juga bukan terus berarti anti sawit bukan betul. Jadi saya melihat memang negara kita ini dengan segala potensinya ya harusnya bisa dikelola dengan baik kan. Tapi tadi jangan sampai justru niat baik kita ini menjadi malapetaka. Itu aja kalau saya. Artinya memang boleh gitu ya, tetapi tidak terus 20 juta dibuka gitu kan ya. Artinya mungkin dikaji lebih lanjut. Mungkin daerah mana sih yang sekiranya memungkinkan dan dampak kerusakan lingkungannya itu minim. Gitu mungkin ya. Maksudnya itu begitu ya. Betul itu Mas Samsul. Karena kalau di headline-nya Tempo itu kan judulnya membuat kita wah, ini berani banget ini gitu kan. Jadi tanggapi Prabowo soal sawit. Dosen Kehutanan UB, jangan FOMO, tanda seru. Wah, ini ya kalau tidak menarik dari judul kan orang tidak tertarik juga untuk membaca. Biasanya media-media mainstream yang kurang terkenal itu begitu. Tapi kalau Tempo saya kira kok segitunya gitu ya. Ya mungkin dengan ini kan bentuk kecintaan saya sama negara salah satunya Mas Samsul gitu ya. Kenapa saya bilang kecintaan? Karena kalau sudah terjadi bencana, kita juga tidak bisa memperhitungkan berapa banyak biaya yang kita keluarkan untuk memperbaiki itu kan ya. Walaupun sekarang ribut-ribut juga masalah kerusakan ekologis yang nilainya sekian triliun. Yang tambang ya. Tambang ya. Artinya dari situ kan kita jangan sampai rugi gitu loh. Buka lahan sudah rugi. Tambang kan juga buka lahan tuh. Hutan juga dibuka. Betul Pak Samsul. Nggak bilang juga jangan FOMO gitu. Gini segala sesuatunya tuh kalau kita rencanakan dengan baik gitu ya, dengan segala akademis keahlian yang ada di Indonesia, saya rasa itu ya bagus-bagus saja. Makanya saya pernah bilang juga jangan sampai kita dengan semakin banyaknya sarjana kehutanan justru hutan kita semakin rusak ya. Gitu. Itu jangan juga, atau semakin banyak sarjana pertanian, pertambangan justru dunia itu juga semakin rusak. Nah ini yang perlu kita koreksi juga, gimana sih sebenarnya. Berarti yang salah apanya ini? Kurikulumnya atau apanya ini? Nah, sebagai dosen kehutanan nih coba. Gini,
terkadang kita itu lupa apapun itu yang kita dapatkan atau yang kita berikan kepada adik mahasiswa gitu, ataupun waktu saya jadi mahasiswa kita mendapatkan ilmu dari Bapak Ibu dosen kita, ya kita lupa bahwa yang kita lakukan adalah untuk kebaikan gitu. Ya. Karena segala sesuatunya itu kan ada di kita. Ya. Pisau itu kan bisa menjadi baik, bisa juga menjadi jelek gitu loh. Keilmuan kita juga begitu. Ya. Kalau kita, Pak tolong bantu kita ini untuk bagaimana nih supaya terlihat akademis, kan repot juga Pak. Gitu Mas Samsul. Jadi tidak serta-merta menyalahkan bahwa kurikulum kita yang keliru dan seterusnya. Karena saya yakin Bapak Ibu dosen itu niatnya adalah untuk memberikan pengetahuan. Kembali ke masing-masing individu. Ini mau dimanfaatkan untuk apa? Betul. Kalau dimanfaatkan untuk memberikan kajian yang baik untuk presiden supaya nggak deforestasi, bagus tuh. Bagus. Tapi demikian sebaliknya. Kalau jadikan alat untuk mengkaji sesuatu, deforestasi enggak masalah gitu. Ya. Sawit itu pohon, menghasilkan CO2. Wah, ini enggak benar juga ini ya ternyata ya. Ya tadi kalau saya bilang sih sebenarnya ya bagus juga untuk menyerap karbon misalkan, karena dia berfotosintesis gitu ya. Fotosintesis dari tanaman kan perlu itu. Tapi kan ya kita lupa gitu dampak lainnya. Dampak lainnya pastinya kan keanekaragaman hayati ya. Terutama yang saya ini kan orang hama penyakit ya. Ya. Biasanya itu yang jadi masalah babi hutan, itu kan ya. Terus gajah, orang hutan. Habitatnya yang sebelumnya hutan tiba-tiba ganti sawit gitu kan ya. Itu salah satu dampak ya. Selain banjir bandang loh ya. Ya kalau sekarang mungkin kan dulu kalau kita di belakang rumah nggak pernah ketemu dengan hewan-hewan itu, mungkin ketemu karena mereka juga sudah kehabisan tempat mungkin untuk mencari makan misalkan. Gitu ya. Jadi saya yakin juga kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah itu kan juga niatnya baik gitu. Tapi kadang-kadang kita lupa gitu, apakah ini semua yang memberikan masukan dan saran ini ada niat baiknya atau justru ada niat buruknya, itu yang perlu diperhatikan. Sebenarnya seberapa besar sih Mas Erikso pendapatan negara dari sawit itu? Kalau menghitungnya saya tidak pasti Mas Samsul. Kenapa saya bilang tidak pasti? Sebenarnya dulu Pak Presiden juga sempat bilang mungkin kan ada kebocoran. Nah ini yang perlu diselidiki. Sebenarnya dari sawit yang sudah ada sekarang itu kita bisa menghasilkan berapa? Sudah optimalkah belum gitu? Iya kan kemarin sempat berkaitan dengan harga minyak goreng. Betul. Kok sempat mahal banget tuh? Ya. Betul. Mestinya kan dengan luasan, berapa sih luas sawit kita sekarang? Nah ini saya belum tahu nih Mas Samsul terkait dengan kalau hutan 120 juta hektar ya. Ya. Itu sudah dihitung dengan yang di Papua yang ganti. Semua pokoknya itu kondisi terakhir saya baca di di berita ataupun artikel datanya itu di kementerian itu sekitar 120 jutaan. Oke. Kan di Papua lah dibuka tuh berapa juta hektar untuk apa namanya program food estate atau apa? Ya, kan kementerian kayaknya punya program strategis juga kan ya. Bukan sebagai swasembada pangan juga ada. Nah mestinya kalau luasan kebun sawit Indonesia itu bisa dikonversi gitu. Betul. Bisa menghasilkan berapa juta liter atau mungkin berapa ratus juta liter minyak gitu mungkin ya. Dan itu bayangan saya ya, mestinya harga minyak goreng nggak semahal ini. Iya, mestinya ya. Betul. Dan ini Pak Mama Samsul, saya itu kan termasuk orang yang berada dekat dengan sawit gitu. Nah, itu coba ceritakan tuh kenapa sampai gitu. Sempat kan beberapa petani itu ya tidak mau panen. Kenapa? Karena kalau dipanen pun juga rugi kan. Loh, murah? Ya karena murah tadi itu. Jadi ya kalau yang lain mungkin agak jauh, tapi kalau saya ini dekat sekali dengan itu. Karena tadi saya bisa sekolah pun ya karena salah satunya dari sawit juga kan. Terus dari harga dari petani murah, terus minyaknya mahal. Ini di mana? Nah ini maksud saya yang perlu dikaji itu yang begini. Bagaimana petani bisa sejahtera, negara juga bisa menikmati. Jadi intinya mengoptimalkan lahan sawit yang ada. Gitu toh. Bukan buka lahan baru. Bukan buka lahan baru. Kalau sudah ketemu misalkan gitu, kita optimalnya untuk mendapatkan sekian pendapatan dari sawit, maka kita harus punya lahan sekian juta hektar misalkan. Itu belum ada masa kajian kayak Saya nggak tahu Mas Samsul, bukan berarti saya tidak ini, tapi kan karena pengalaman harga sawit yang murah tadi itu kan
itu kan menunjukkan berarti ya tidak terlalu menguntungkan jangan-jangan sawit ini sampai di harganya jatuh seperti itu kan? Makanya itu Ya kan? ya. Itu ya menariknya di situ ya. Jadi sementara luasan sawit kita udah luas banget loh. Saya kalau naik pesawat turun Kalimantan atau turun di Sumatera itu kan, wah apalagi kalau pas lewat ke Batam gitu, sawit tok tuh di bawah. Wah, indah kan? Indah sawit. Mungkin itu pohon. Itu yang mungkin dimaksud dengan hutan. Gitu ya. Padahal sebentar. Kalau misalnya begini nih. Ini sawit ditanam nih. Ya. Dalam jangka waktu yang lama gitu. Bisa nggak dia menggantikan fungsi hutan? Kan kalau kita hanya sekedar melihat fungsi hutan itu sebagai tempat untuk tanaman tumbuh yang mungkin cukup situ saja. Tapi kan tidak hanya itu, Mas Samsul. Fungsi utama hutan itu apa sih sebenarnya? Ya kalau kita lihat dari berbagai fungsinya tadi, ada fungsi lindung kan kayak pengatur tata air gitu ya, tempat berlindungnya satwa gitu juga kan ada yang kita tidak bisa putus salah satunya. Kalau diputuskan, kalau dalam ilmunya mungkin Mas Samsul gitu ya, kan pasti ada yang terganggu. Nah kalau ada yang terganggu pasti ada yang membludak. Kalau di hama kan mungkin disebut hama kan nanti. Ledakan populasi. Nah makanya kan hutan itu kan juga tidak hanya sekedar kelihatannya hutan indah dan seterusnya. Padahal dia kan juga penyedia oksigen dan seterusnya gitu ya. Yang pengatur tata air, dari mengendalikan gitu ya. Jadi kalau seandainya kita babat semua, karena saya juga pernah melihat justru dengan hilangnya hutan jangan sampai nanti kita nggak bisa panen apa-apa. Justru dengan adanya hutan kita bisa panen padi, panen sawit, atau bahkan hidup di sekitar situ. Layanan ekosistem. Nah itu gimana? Apa hubungannya? Wong nanam padi sekarang sekitarnya nggak ada hutan tuh. Kalau kita melihat hanya sekedar kita nanam di sini tidak masalah gitu ya, atau kita buka hutan tidak masalah. Tapi apakah yakin di daerah yang lain yang sampai hilirnya itu mereka tidak terganggu? Entah dia kekurangan air atau kelebihan air kan juga repot, banjir kan nggak bisa panen. Artinya memang kita bicaranya komprehensif betul, keseluruhan. Betul. Jadi jangan hanya sekitar atau kawasan hutan aja yang diperhatikan nih. Ini aliran sungainya ke bawah nih, yang bawah kebagian nggak gitu kan? Jangan-jangan yang atas menikmati, yang bawah itu kan sama kayak kebagian banjirnya aja. Di Malang kan begitu. Batu dihabisin gitu kan, hutannya kan jadi hortikultura, pas banjir Malang yang kena. Betul. Sama kan Bogor dihabisin, Jakarta yang kena. Gitu kan ya? Iya. Topik lain. Menarik sekali. Silakan bisa diminum dulu Mas Erekso. Jadi terima kasih. Sambil kita lanjut habis ini. Ya, artinya tadi klarifikasi tentang apa yang beredar di Tempo tadi kurang lebih seperti itu ya, Mas Erekso ya. Jadi bukan terus Mas Erekso ini tidak setuju dengan sawit gitu. Kok seolah-olah di judul tuh kan, ini menentang sawit. Padahal tadi sudah dijelaskan ya klarifikasi. Itu gimana sih ceritanya kok bisa langsung tiba-tiba muncul berita gini, apa gimana ceritanya itu? Ya kan paling kan ini terkait dengan informasi itu kan media-media juga melihat kan respon dari pidato Bapak Presiden itu. Ya mungkin kan ini kita bagaimana sih tanggapan para pihak akademisi gitu ya. Nah, salah satunya itu yang mungkin yang dihubungi apakah hanya Mas Erekso? Ada mungkin dosen lain. Saya juga melihat tidak hanya di yang jangan FOMO itu. Jadi saya melihat ada komen saya digabung dengan kebetulan pembimbing saya juga guru saya juga waktu di sekolah itu. Bogor ya. Iya. Dan beliau juga menyampaikan hal itu. Sama berarti. Sama. Jadi intinya kalau menurut saya sawit itu bukan sesuatu yang harus kita hindari. Tapi jangan juga terlalu dielus-elus gitu, Mas Samsul. Kenapa? Ya tadi karena bisa jadi bumerang bagi kita kan repot. Iya. Nggak jadi panen sawit malah panen air misalkan. Panen banjir takutnya gitu. Bahkan kalau yang pernah saya baca, sawit itu termasuk tanaman yang rakus air. Betul. Dia termasuk tanaman yang rakus. Jadi kalau ditanami sawit, lama-lama itu sekitar situ airnya malah kurang ya, sumber air ya. Betul. Atau kalau ada genangan danau atau apa itu malah mengendap. Habis airnya. Benar ya begitu? Ya, bagi yang bergelut dengan sawit salah satunya itu mungkin Mas Samsul yang bisa kita lihat.
Tapi tadi lagi-lagi kita melihatnya bukan hanya sekedar itu. Mungkin kan kalau semua tanaman ya pasti butuh air, tapi Tapi kan nggak sekerakus itu. ada beberapa tanaman lain yang juga rakus air, tapi kan tadi kita juga bisa mempertimbangkan. Kalau kita rencanakan dengan baik, Ya. ya pasti juga hasilnya juga. Ya mudah-mudahan baik gitu, Mas Ya, Abdul. oke. Nah, kayak Oke. gitulah kurang lebih kalau di Iya. pendapat saya. Menarik ya. Artinya nanti hati-hati nih Mas Erikso kalau orang nggak baca kan di berita ini kalau nggak baca sampai akhir ini kan jadinya kayak nanti kita tampilkan tuh beritanya supaya tidak FOMO kita ya. Jadi kalau nggak baca sampai akhir hati-hati nih, saya baca waduh ini bahaya ini nanti. Ya kalau menurut saya termasuk generasi sekarang kan jangan terlalu cepat untuk Menyimpulkan menanggapi. sesuatu. Ya menimpulkan sesuatu, menanggapi sesuatu tanpa kita juga melihat dulu Tapi apa kan sih itu keinginannya. budaya kita sekarang. Nah ini Jadi menilai seseorang dari singkat banget. itu masalahnya begitu. Jadi kalau kita langsung melihat misalkan tadi jadi dari judul kok kayaknya orang ini anti pemerintah gitu ya, tidak suka dengan apa yang sudah direncanakan. Bukan tidak suka. Ya. Tapi tadi rencanakanlah dengan baik Rencanakan gitu yang ya. baik dan Betul. sebagainya. Setelah berita ini muncul ada nggak yang menghubungi Mas Erikso atau yang mencoba untuk meminta klarifikasi gitu dari kementerian atau dari apa gitu? Ada nggak? Sementara nggak ada. Nggak ada Mas ya. Samsul. Kenapa? Aman-aman Karena aja ya. mungkin kan tadi mereka juga melihat bahwa apa yang saya sampaikan itu juga Benar. bagian dari masukan yang bisa mereka pertimbangkan nanti ketika ada kebijakan atau keinginan untuk melakukan itu. Jadi menurut saya sih senang-senang saja karena tadi kecintaan kita sama negara kan ya tidak hanya sekedar memberikan komen negatif gitu ya, tapi juga kita memberikan masukan alangkah lebih baiknya kalau seperti ini gitu. Oke. Ya, kalau misalnya nanti Mas Erikso diminta pertimbangan nih, ya. Entah dari pemerintah atau dari siapa gitu. Kalau memang sawit itu tidak bisa menggantikan fungsi hutannya, kalaupun kita harus terpaksa nanam sawit, harus digimanakan? Ada saran nggak dari Mas Erikso ini? Selaku akademisi loh ini. Harus gimana? Misalnya misalnya optimalisasi nih sekarang sawit monokultur kan misalnya. Itu harus digimanakan supaya apa yang menjadi ketakutan Mas Erikso tadi itu bisa diminimalisir gitu. Oke, mungkin gini Mas Samsul, kalau kita melihat negara kita ini kan luas gitu ya. Saking luasnya kita juga perlu berhari-hari untuk mengelilingi negara kita ini. Nah, masing-masing daerah ini kan punya potensinya berbeda-beda. Oke. Nah, dari situ kan kita bisa melihat yang mana sih yang paling bagus untuk ditanam komoditas itu. Selain itu, kita harus juga menentukan wilayah mana yang nanti ketika dibuka itu tidak terjadi masalah gitu. Nah, selain itu kan kalau kita berbicara terkait dengan pola tanam, mungkin kan banyak juga pola tanam yang sudah dikembangkan. Tapi masalahnya ini Mas Samsul, yang saya lihat gitu ya, ketika sawit ini ditanam, dia kan punya tajuk tuh yang kanopi ya, menutup kan. Ya. Nah, saya juga melihat apakah bisa dikombinasikan dengan yang lain. Saya rasa kalau dia sudah besar seperti itu, hanya rumput yang mampu tumbuh dan beberapa sudah ini kan bisa diambil untuk jadi pakan sapi atau ternak saja paling mungkin itu Mas Samsul. Jadi kalau dikombinasi dengan lain, ya tanaman apa yang bisa masuk? Sawit ini tidak bisa dinaungi ya. Misalnya kita nanam tanaman lain yang lebih tinggi. Tidak bisa. Enggak bisa ya. Ya tadi jadi pengaturan jarak tanam kan juga penting itu. Okay. Jadi rata-rata kan kalau di ini 8 sampai 10 lah. Ada yang 8 kali 8, 9 kali 9 atau 10 kali 10. Jadi itu sudah ketentuannya. Nah, mungkin kan tadi 3 tahun pun itu baru bisa kan. Kita sudah mulai ada 3 tahun 4 tahun lah. Istilahnya buah pasir kalau di tempat saya itu. Baru bisa panen. Tapi belum banyak. Optimalnya berapa tahun? Ya dia bisa tumbuh sampai umur 25 tahun nanti. Itu terakhir. Optimal panennya di umur berapa? Di umur 5 tahun saya rasa itu dia sudah mulai bagus ya. Okay. Jadi seperti itu Mas Samsul. Jangan serba repot ya. Dia di tumpang sari istilahnya ya. Kalau di pertanian itu nggak bisa juga ya. Ya tadi sebelum dia tinggi mungkin. Sebelum dia tinggi juga mungkin bisa kan untuk ditambahkan. Ya. Tapi dia setelah tinggi nanti gimana? Susah juga ya jadi repot juga akhirnya kan hutan yang dimaksud hutan itu kan pasti tidak monokultur ya. Ya kalau monokultur kan tidak disebut hutan dong. Iya gitu. Makanya ini mungkin kan jadi perdebatan juga yang menurut saya sih wajar-wajar saja kan ya. Karena kalau di kuliah pun saya memberikan istilah pohon itu sebenarnya kan salah satu pengertiannya adalah
tanaman yang punya kambium. Nah, sawit ini kan tidak punya kambium. Walaupun ini sudah counter juga, ada apa namanya statement juga, ya tidak hanya yang kambium lah pokoknya itu kan. Intinya di situ. Kalau lihat dari Undang-Undang 41 tahun 1999 tentang kehutanan itu justru hutan itu disebut kalau didominasi oleh pepohonan. Jadi kalau didominasi oleh sawit pasti bukan hutan namanya. Maka disebutlah deforestasi. Kalau sawit tidak disebut pohon, disebut apa? Tanaman. Oh, tanaman. Iya. Sama kayak padi, ya, jagung. Iya, kayak gitu saja kan. Jadi tapi dia bentuknya tinggi gitu aja. Ya, betul. Oh iya. Saya baru tahu ini malah. Makanya, saya kira selama ini orang menyebutnya pohon sawit. Ya pohon pisang juga. Pohon kelapa. Pohon kelapa. Ya gitu-gitu. Padahal bukan pohon. Bukan pohon. Kalau kita melihat dari pengertian itu, Mas Amsul. Tapi beberapa teman saya juga memperlihatkan ini hasil dari diskusi lah tentang terkait dengan pengertian itu. Jadi seperti yang saya bilang tadi kan, ini kan salah satu cara untuk memasukkannya supaya dia masuk dalam komunitas kehutanan kan harus ada itu kan, pohonnya itu kan. Itu kan bisa berarti kan. Definisinya digeser misalkan atau apa gitu ya. Saya nggak tahu lah. Intinya seperti itu, Mas Amsul. Iya. Baik Mas Erekso, jadi ini tadi klarifikasi dan lain sebagainya saya rasa sudah panjang lebar ya. Ternyata tidak seperti yang di headline-nya ya. Tetapi bukan berarti Mas Erekso ataupun teman-teman, ini mungkin mewakili teman-teman juga ya di dosen di Prodi Kehutanan. Saya nggak berani itu. Kalau gitu ya? Ya mungkin nanti bisa. Ya saya sendirilah, setidaknya saya sendiri. Mas Erekso sudah menyampaikan bahwa beliau bukan anti sawit. Bukan anti pemerintah, bukan terus menganggap sawit ini jelek dan sebagainya. Tetapi ada satu kekhawatiran ketika itu dilakukan secara sporadis, gitu ya. Ya, betul. Akan berdampak terhadap ekologis kan gitu ya. Sehingga membutuhkan cobalah dikaji yang baik, dipertimbangkan yang baik. Termasuk tadi saya menarik tuh ada kecocokan wilayah. Nah, jangan-jangan nanti tanam sawit di wilayah yang kurang cocok gitu. Itu dampaknya apa? Nggak panen. Rugi 2 kali itu kayaknya. Oh iya, rugi udah nggak panen. rusak, rugi kebanjiran. Kebanyakan ruginya nanti Mas. Ya, artinya clear ya di sini ya. Semuanya clear. Di podcast ini kita klarifikasi semuanya, tidak bermaksud untuk yang aneh-aneh, hanya memberikan saran dan masukan. Oke. Mas Erekso, jadi mungkin ngobrol kita sekilas begitu, jangan terlalu panjang gitu ya. Tapi setelah ini coba saya akan memberikan 2 pilihan, alternatif pilihan gitu. Jadi Mas Erekso nanti berat nih kayaknya nih kalau dikasih. Tinggal pilih salah satu aja. Jadi tanpa harus memberikan satu argumen. Gitu ya. Mas Erekso ini kan asli mana? Saya aslinya dari Bengkulu, Mas Amsul. Makanan khas Bengkulu apa sih? Tempoyak. Apa itu tempoyak? Jadi makanan khas yang dibuat dari durian terus dimasak gitu. Suka saya itu. Saya pernah mencoba itu di Lampung. Ya, itu daerah Sumatera kan rata-rata kan punya banyak khasnya, salah satunya itu. Iya. Oke, kita coba lempar 2 pilihan gitu. Tapi sekolah di Bogor ya. Dulu sekolah di Bogor. Dulu sekolah di Bogor. Berikutnya ini belum tahu sekolah kemana ini. Belum tahu Mas Amsul. Tapi saya rasa kalau sudah jadi dosen kan setidaknya harus sekolah lagi. Harus dong. Terus mengabdi, jangan lupa mengabdi. Oh penting itu. Nah itu. Penting itu. Ya, jadi kebanyakan dari kita ini kan lupa untuk betul. Sudah menikmati dari negara, dapat beasiswa, kabur. Entah jadi tenaga ahli apa dan seterusnya gitu ya. Padahal nanti ini kemana-mana nanti. Itu bahaya ini. Betul. Topiknya FOMO lagi. Gitu Mas Amsul. Iya. Sekarang kita pilih Mas Erekso ya. Bogor atau Malang? Malang. Kenapa Malang? Lebih adem. Oke. Adem. Gitu ya. Malang ya. Malang. Saya mungkin 8 tahun lebih lah, sedikit lah kayaknya. Dan di sini 7 tahunan lah di Malang. Oh, hampir sama. Hampir sama. Dan saya rasa Malang tempat yang enak untuk kita hidup. Oke. Apalagi mengabdi gitu. Iya. Bakso atau rawon? Bakso ya. Ya. Oke. Reboisasi atau restorasi ekosistem hutan? Aduh, berat sebenarnya.
Saya pengennya restorasi, pengennya Restorasi, pengennya. ya. Iya. Memang ada ya gak sesuai dengan reboisasi. Bukan nggak sesuai. Restorasi itu kan sesuatu yang berat. Okay. Untuk mengembalikan seperti semula itu berat. Tapi kan kita mudah saja kan menghancurkannya dalam sekejap. Makanya saya sempat ada lihat tulisan. Anda mungkin bisa merusaknya dalam waktu 3 menit, tapi bisa merusaknya bisa menumbuhkannya selama 3 bulan. Ada tulisan rumput gitu ya. Saya sempat. Oh iya benar juga. Jadi memang merusaknya lebih cepat, mengembalikannya. Ya, lebih lama banget ya. Iya, begitu Mas. Konservasi keanekaragaman hayati atau pemanfaatan sumber daya hutan. Pemanfaatan sumber daya hutan. Pemanfaatan sumber daya Berarti hutan. eksploitasi dong. Gini, kenapa saya memilih memanfaatkan? Karena kita ini tidak hanya hidup dengan burung saja gitu ya. Bahwa kita hidup ini ada manusia juga. Tapi lagi-lagi pemanfaatannya seperti apa? Terukur. Nah, karena di dalam undang-undang pun sebenarnya diatur itu. Diatur. Seperti itu. Pengelolaan karbon hutan atau pengurangan emisi kebakaran. Ini susah-susah nih pertanyaannya ini. Ini tim nih mengkaji 3 bulan loh. Apa tadi? Pengelolaan karbon atau pengurangan emisi. Pengurangan emisi. Iya. Penanaman spesies asli atau pengembangan spesies cepat tumbuh. Asli. Produksi kayu atau pelestarian jasa lingkungan hutan. Ini berat ini, karena tadi ini dua tempat yang berbeda. Iya. Jadi saya harus milih produksi kayaknya. Produksi, oke. Kebijakan kehutanan atau manajemen kebakaran berbasis masyarakat. Susah ini pertanyaan saya aja 2 hari 2 malam belum tentu bisa jawab ini. Nah, ya, milih loh ini. Tinggal pilih aja. Manajemen kebakaran. Kebijakan hutan atau manajemen kebakaran berbasis masyarakat. Saya rasa itu manajemen kebakaran berbasis masyarakat. Oke, Pak Erikso. Saya kira cukup diskusi hari ini. Iya. Tapi pertanyaannya kok sulit-sulit ternyata. Sulit. Tim kita membuat itu susah. Saya minta mereka untuk mengkaji apa kira-kira dari profil Pak Erikso ini apa. Gitu. Oh iya. Memang profil saya sih sebenarnya lebih ke kebakaran hutan. Spesifik ilmunya di situ ya. Betul. Boleh nanti kita ngobrol lagi, tapi nggak perlu nunggu kebakaran hutan loh ya. Nggak perlu. Karena dampaknya beberapa tahun ini kan sudah jarang ada berita itu. Kalau dulu kan tiap tahun pasti kan menjelang kemarau itu kan pasti kebakaran hutan. Terus ramai itu headline tuh. Indonesia mengekspor asap ke Singapura dan ke Malaysia gitu kan. Nah ini kan sudah lumayan nih, saya udah mungkin 3-4 tahun terakhir sudah nggak ada ya berita itu. Ya sudah mulai ini reda kan. Kalau yang enak-enak kan mereka nggak pernah protes. Lah ya itu. Kalau yang bagian nggak enak kan kita diprotes. Iya. Ya itulah manusia ya begitu itu. Baik Mas Erikso, saya kira itu ya. Terima kasih sekali waktunya. Nanti kita boleh lanjut untuk ngobrol dengan topik yang lain. Tapi tidak tentang FOMO lagi ya nanti. Ya kalau saya sih melihatnya peranan Mas Samsul kan juga salah satu pengajar gitu ya, memberikan pandangan lah, arahan ke generasi-generasi penerus bangsa supaya ilmu yang diberikan itu kalau digunakan dengan baik. Pasti manfaatnya juga baik. Oke. Gitu. Mantap. Siap. Terus kritis, terus berproduktif, apalagi memberikan sumbangsi kepada masyarakat bangsa dan tentunya tadi jangan lupa mengabdi. Nah, itu. Betul. Sukses terus, sehat terus Mas Erikso. Kita ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Kita akhiri. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.